Saya lanjutkan dua sisi Bung Hatta ada dua hal ini. Yang pertama, klien Anda tadi disebutkan juga merekam penganiayaan itu. Yang kemudian berikutnya adalah pernyataan Bung Reza. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, masih bisa direhabilitasi, diselamatkan lah walaupun pelaku ya, karena konteksnya anak di sini. Tapi sepertinya itu akan jauh panggang dari api karena pasal berlapis yang diterapkan untuk klien Anda. Tanggapan Anda gimana? Pertama untuk pernyataan dari kuasa hukum dari Shane, kami justru kaget ada perubahan keterangan ini karena dari awal keterangan dari klien kami selalu konsisten. Kami nggak mau tanggapi karena itu nanti biar dibuktikan saja karena status klien kami juga sudah begini. Konsistennya artinya tidak merekam peristiwa itu? Kami selalu konsisten di statement di BAP kami, Mbak. Jadi ketika ada perubahan begini kami sudah mengerti mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan dalam pembelaan. Tapi yang kedua ingin kami sampaikan bahwa kami menangani ini secara pro bono, Mbak. Ini yang makanya kami selalu diulik-ulik bahwa kami dipikir ada kekuatan besar di belakang kami karena memang selama pemeriksaan ini kami selalu mengapresiasi pihak kepolisian yang sebenarnya sudah mengedepankan hak dari anak ini, mempercayai keterangan anak ini sampai 2 kali perubahan pasal masih tidak kena juga dan statusnya masih saksi. Ketika dikenakan pasal yang berlapis seperti ini, memang kami juga masih bingung, Mbak. Ketika siapapun nggak bisa lolos kalau dari mungkin orang lewat aja bisa kena ini. Kalau di 355 di subsidi 354 ya. 354, 353. Jadi kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan lagi ke keluarga ini dan kami juga harus kasih tahu keluarga ini bukan keluarga siapa-siapa. Dia hanya punya toko material di depan rumahnya. Dia sedang sakit stroke, bapaknya dan ibunya sedang sakit juga, kakaknya juga sedang sakit. Bahkan saat ini ibunya lagi di salah satu rumah sakit dan dia belum mengetahui anaknya sedang dalam status seperti ini. Ini juga kami Jadi sangat tudingan dilematis. ini penting diluruskan. Jadi tudingan yang dibangun oleh netizen bahwa Agnes adalah anak seseorang itu tidak benar ya? Sangat tidak benar, Mbak. Makanya ini kami sengaja tampil di dua sisi dan beberapa media-media khususnya untuk menyatakan ini, Mbak. Kami mohon teman-teman masyarakat semua untuk secara objektif memberikan ruang sekali lagi kepada kami untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi hak dari anak ini. Baik, terima kasih. Sudah bergabung juga pemirsa bersama kami Prof. Supadji Ahmad, pakar hukum. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Ya, Prof, Anda tentunya juga mengikuti kasus ini ya, Prof, perkembangannya bahwa hari ini ada 2 orang saksi. Yang pertama, saksi AG, saksi anak berusia 15 tahun yang statusnya dinaikkan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian juga ada penerapan pasal berlapis. Kalau dilihat dari segi usia, Prof, harusnya ini kan lex specialis, derogat legi generali gitu ya, Prof ya. Harusnya pasal anak ya sudah menyingkirkan pasal umum lainnya. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Ya, pertama penetapan anak berkonflik dengan hukum atau anak melakukan tindak pidana ini kan berdasarkan pengembangan alat bukti ya berupa CCTV atau kemudian chat WA ya, sehingga pada akhirnya meningkatkan statusnya ya semula saksi dan kemudian pada status yang lebih berat lagi. Kemudian penerapan pasal-pasal yang berlapis tadi itu tentunya adalah dilihat dari perbuatan yang dilakukan ya. Kalau secara umum memang yang dilakukan adalah katanya dengan penganiayaan. Terus kemudian secara khusus dilakukan oleh anak. Nah, kenapa ya penyidik dalam hal ini menerapkan pasal yang berlapis tadi itu? Ya, pertama pertimbangannya adalah berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan memenuhi unsur dari penganiayaan tadi itu. Nah, kenapa juga tidak secara khusus diterapkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya atau sistem peradilan pidana anak? Nah, ini adalah berkaitan dengan soal penegakan hukumnya nanti menggunakan sistem peradilan pidana anak. Dan saya kira dengan istilah yang telah digunakan tidak sebagai tersangka itu menunjukkan penerapan sistem peradilan pidana anak. Maka untuk itu bahwa dalam proses berikutnya harus betul-betul memerhatikan masa depan anak tadi itu. Jangan sampai kemudian sebagai penerus bangsa ini menghadapi masalah hukum yang menimbulkan trauma dan merugikan anak ataupun keluarga dan bangsa dan negara ini, Mbak. Betul. Prof, ini untuk anak AG ini kan dia tidak pelaku langsung yang melakukan penganiayaan ya, Prof. Dia ada di lokasi itu dan diduga, ini ada dugaan ikut merekam di situ. Nah, penggunaan pasal berlapis ini sudah tepat menurut Anda, Prof? Ya, bahwa penetapan yang bersangkutan tadi itu
berdasarkan pengembangan tadi, CCTV dan kemudian chat WA dan kemudian keberadaan yang bersangkutan. Nah, apakah penerapan pasal yang berlapis tadi itu sudah tepat atau tidak? Tentunya adalah terkait dengan pelaku-pelaku yang lain gitu. Maka dalam hal ini bisa dikonstruksikan adanya turut serta pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Sekiranya bahwa proses penetapan yang bersangkutan tidak sah secara hukum, maka upaya hukum yang bisa dilakukan sebetulnya dapat menguji melalui mekanisme pra-peradilan. Jadi sementara ini proses hukum telah berjalan, sekiranya ada keberatan, tempuhlah mekanisme pra-peradilan misalnya untuk menguji sah dan tidaknya proses hukum tadi, Mbak. Gitu. Masih ada langkah hukum Bang Atta pra-peradilan. Baik, terima kasih Prof. Terakhir Bung Dolfi, untuk klien Anda sendiri ini kan kategorinya bukan anak nih, sudah dewasa. Bagaimana menanggapi dengan diterapkannya pasal berlapis untuk MD? Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu ya Mbak Gia, mungkin ini perlu saya sampaikan juga karena ini sesi terakhir. Ya, yang pertama bahwa atas perbuatan daripada klien kami kan dia menyampaikan kepada kami bahwa dia menyesal, ya, dia mengakui salah, ya, dan dia siap bertanggung jawab secara hukum. Tentunya ini juga perlu diapresiasi ya, karena dia juga sempat mengatakan kepada kami sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan maaf langsung kepada korban, karena beliau kan tidak bisa menyampaikan secara langsung. Tadi juga kan menyesal ya, walaupun ya, di media kita lihat agak sedikit tidak itu tergambarkan di wajahnya. Itu kan hanya gimmicknya saja, tapi dalam hatinya itu kan dia sampaikan kepada kami pada waktu kami bertemu setelah pemeriksaan ya, menyampaikan itu. Dan dia menyampaikan itu, sampaikan permohonan maaf kepada David dan kepada keluarga ya, keluarga David. Itu. Jadi ini penting kami perlu sampaikan ke publik. Dan terkait dengan masalah pasal ya tentunya kami ya sebagai kuasa hukum kami sangat menghormati ya proses hukum yang sedang berjalan ya. Kami sangat menghormati ya tentu terkait dengan pasal-pasal tersebut itu adalah merupakan kewenangan daripada penyidik, ya kan? Kita menghormati. Nanti mungkin kami akan coba mempertimbangkan. Ya, kami memiliki tim kuasa hukum, ada beberapa ya kami di dalamnya. Mungkin kami akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang dikenakan tersebut sudah tepat atau belum. Baik, terima kasih. Ya, makasih. Waktunya sangat terbatas, terima kasih Bung Dolfi, Bung Reza, terima kasih. Pak Happy, sayang sekali sudah habis. Bung Atta, terima kasih sudah hadir. Prof. Sufaji Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dua Sisi. Baik Bapak-Bapak, yang pasti terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan tunggu proses hukum selanjutnya seperti apa. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.